Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah pemirsa dari IC The Real Show, kita berjumpa kembali bersama sahabat saya Dr. Iksanuddin Nursi dan saya sendiri Husnul Maria. PhD. Bang Nursi, Ya. apa kabar? Alhamdulillah ya sudah lebih sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Ternyata banyak pemirsa dari IC Ya. The Real Show yang mendoakan kita loh. Amin, amin. Sama-sama kita Cepet saling. Bang Bang Nursi sembuh. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih doa-doanya ya. Ya, Alhamdulillah karena doa yang baik akan kembali kepada yang mendoakan. Kalau saya balasnya gini Husnul, doa dan tutur yang lebih baik untuk semua pemirsa IC The Real Show. Begitu. Dan mudah-mudahan apa yang kita selalu sampaikan di dalam YouTube kita, video-video kita Ya. itu berguna menjadi ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi' istilahnya. Harinas anfa'uhum linas. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Nah, jadi Bang Nursi, Ya. akhir-akhir ini kan kita juga berduka juga Ya. untuk saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah ya, Ya. gunung berapi. Tapi ini kan rentetan nih, banjir Ya. juga di Ya. beberapa tempat Ya. di negeri kita. Ya. Ini juga persoalan-persoalan yang kadang-kadang orang berpikir ya udah bencana aja, tapi tidak pernah membaca ini menjadi bagian dari proses-proses politik, bagaimana ekonomi politik bekerja, bagaimana kebijakan negara bekerja, bagaimana negara hadir. Betul. Kita kan pernah bicara tentang kebijakan publik ya, Iya, iya. dan sebagainya. Iya. Nah, bencana juga biasanya selalu bicara alam, Iya. alam saja. Iya. Tapi sebetulnya yang merusak alam adalah manusia juga, Iya. kayak gitu ya. Eksploitasi yang Iya. ugal-ugalan misalnya ya. Kemudian kita tidak menjaga alam kita dengan Iya. baik, sungai kita, laut kita, hutan kita, tanah-tanah kita, kayak gitu ya. Karena manusia ini cenderungnya greedy ya, Betul. rakus. Betul. Jadi kalau kaya tuh maunya yang kaya sekaya-kayanya, padahal pasti mati. Mati nggak ada yang dibawa kayak gitu ya. 4 meter kain kafan biasanya saya bilang kayak gitu. Kalau yang kurus-kurus kayak gini ya 4 meter cukup, tapi kalau agak sedikit besar ya kurang kayak gitu. Nggak, maksudnya itu bahasa-bahasa yang sering kita sampaikan. Iya. Nah, Bang Nursi ini kan ada bencana kan macam-macam, dari bencana yang dibikin oleh manusia, ya lama kayak gitu ya, baru kemudian ada dampaknya. Ada yang secara langsung, ada juga bencana yang dibikin karena kebijakan politik yang salah, misalnya kebijakan politik ekonomi yang salah, misalnya yang seperti itu, dan akhirnya berdampak kepada bencana juga. Nah, dari konteks ini, apakah itu, saya selalu mengatakannya man-made kayak gitu ya, padahal sih person-made kalau kita bicara, karena perempuan juga ada juga yang membuat satu kebijakan yang salah dan akhirnya mengakibatkan rusaknya. Kayak rusaknya gambut di Kalimantan kayak gitu. Apalagi kalau kita mau pindah ibu kota, ini berapa waktu itu juga ada ya, zamannya Soeharto juga ada yang bikin sawah 1 juta hektar yang merusak tanah di Kalimantan waktu itu. Saya pernah bertanya juga sama teman saya yang ahli ekologi, Mas, bisa nggak sih itu diperbaiki tanah gambut? Nggak bisa. Bisa sih ribuan tahun gitu ya. Ini juga sama, hutan hujan tropis juga demikian, tidak bisa secara instan diperbaiki, tapi kita tenang aja memotong dengan kebijakan-kebijakan. Ada yang menguasai tanah sampai jutaan hektar dan sebagainya, bukan untuk, kita pernah bahas ya, bukan untuk kesejahteraan setiap warga negara dalam konteks itu, tapi hanya untuk kepentingan segelintir orang. Nah, dari isu-isu bencana, baik itu struktur negara, bagaimana negara hadir, sampai kemudian kemarin juga lucu itu bener nggak sih video yang ada yang datang dengan naik helikopter tapi justru menimbulkan masalah. Ya, jadi kita dulu selalu bicara ini bencana turisme, jadi pariwisata bencana gitu. Saya masih ingat dulu kalau dengan waktu tsunami 2004 ya, tim IT saya yang hari kedua sudah di Aceh itu saya selalu, kapan saya boleh ke sana? Nggak usah Bu, itu nanti Ibu jadi menyusahkan kita katanya kayak gitu. Jadi sampai 2 bulan kemudian baru kemudian saya datang melihat bagaimana anak-anak yang bekerja untuk membereskan IT, jadi jaringan Telkom,
telepon, jaringan-jaringan yang ada waktu itu yang kita kirim ke sana selain yang logistik ya, itu hari kedua sudah berada di sana. Belum lagi kita waktu itu memberikan data base penduduk kita ya, itu yang kita berikan kepada Gubernur Aceh. Setiap kecamatan, setiap desa, berapa jumlah penduduk, berapa yang hilang, itu semuanya ada ya, dan itu sebenarnya data KPU yang dipakai waktu itu sampai kita bikin data penduduk dan penduduk yang hilang dan sebagainya untuk Aceh. Nah, belum lagi kalau koordinasi dengan teman-teman LSM waktu itu, karena ternyata tidak mudah mengirimkan bantuan lewat pesawat ya, bantuannya seharga berapa, ternyata pesawatnya lebih mahal kayak gitu. Nah, Bang, kalau kita melihat ada struktur yang ngurus kebencanaan, ada anggaran, bahkan kalau saya dengar itu gimana caranya anggaran itu dipakai terus di daerah-daerah. Ada bencana nggak ada di bencana dipakai loh, jangan. Anggaran itu selalu kemudian harus dikembalikan, diambil lagi, dikembalikan, diambil lagi kayak model, sehingga pada saat dibutuhkan, pada saat ada bencana itu tidak melalui satu proses yang panjang. Carry Jadi, forward. Kan Carry forward gitu ya, atau apa biasanya kalau multi years yang kayak gitu ya, yang selalu dipakai dan tidak harus ini. Nah, cara kita dengan model anggaran yang apa itu yang apa Bang, kalau mesti harus seimbang antara pengeluaran dan pendapatan, balance budget. Balance budget yang akhirnya isu bencana juga diperlakukan kayak gitu. Nah, dari berbagai macam perspektif dan isu yang kita hadapi di dalam melihat kebencanaan ya, dan kemudian ditarik juga nih yang climate change apa, atau nanti sekarang yang disalahkan climate change kayak gitu kan, padahal climate change juga siapa yang bikin, dan kemudian propaganda seperti propagandanya seperti apa kayak gitu kan, kita bisa bahkan yang terakhir kita bicara, bukan terakhir ya, kapan kita bicara tentang Kyoto Protokol, kemudian karbon yang kayak gitu-gitu ternyata juga bisa ditransaksikan gitu antar korporasi. Nah Bang, mulai dari apa itu kebencanaan, bagaimana kemudian kita melihatnya tidak hanya pada level kita pendekatan politikal ekonomi, tapi juga nanti kita lihat secara lebih komprehensif. Betul. Persoalan, makanya tadi saya bilang man-made ya, bahkan perang pun itu juga bencana kan. Nah biasanya saya dibilang yang inisiatif bikin perang siapa kayak gitu kan. Tapi collateral damage-nya perempuan dan anak-anak. Padahal kalau kita orang Islam kan perang aja nggak boleh ini, bunuh anak-anak, perempuan, kemudian pohon-pohon yang untuk makanan kita nggak boleh, dan banyak sekali larangan-larangan yang kayak gitu. Oke Bang, kita mulai dari kebencanaan dulu, bagaimana kita melihatnya dan bagaimana nanti negara di dalam konteks ini hadir untuk menyelesaikan isu-isu itu. Oke. Yang pertama kita mengklasifikasikan dulu bencananya ya. Bencana. Yang pertama ada bencana alam, yang kedua ada bencana non alam, yang ketiga ada bencana sosial, yang berikutnya ada bencana ekonomi, yang berikutnya ada bencana politik. Jadi ada dalam minimal kalau dalam pandangan kita sementara ini, kalau kita sebut bencana alam itu seperti banjir, erupsi, gitu ya, tanah longsor, gitu. Kalau kita bilang bencana non alam itu, ya itu pembangunan, tadi. Ya. Pembangunan yang gagal, yang rusak, tidak memenuhi kemarin itu bener nggak sih? Ada tiangnya di jatuh. Cuma pertanyaan saya cuma ada orangnya nggak itu? Selamat ya. Kabur duluan. Kabur duluan. Iya, jadi ya, itu bagian dari, misalnya pernah kan kejadian di satu pembangunan di Becak Kayu, ingat ya? Itu bencana, itu bencana non alam, gitu ya. Lalu ada bencana sosial. Bencana kemiskinan, kemiskinan macam itu. Nah, bencana ekonomi. Wah, itu tadi krisis. Wah, penurunan macam itu bencana ekonomi. Bencana politik, nah kekisruhan. Kekisruhan, demo macam-macam sampai akhirnya timbul yang namanya political riots gitu. Political riots itu adalah bencana politik. Terminologinya political unrest. Iya, political unrest. Tapi dia dimulai dengan politik
disorder dan politik disobedient. Itu mulainya dari situ. Nah, tapi kita akan civil disobedient itu boleh loh. dari awal. Dari awalnya adalah social disorder, social distrust, social disorder, baru social disobedience. Bergeser dan menjadi politik, maka kemudian menjadi political unrest atau political riots. Nah, gitu itunya. Nah, bahasa sederhananya revolusi habis itu. Oke. Kita terusin. Kalau berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dia cuma membagi 3, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Kalau pakai Undang-Undang penanggulangan bencana, Undang-Undang 24 tahun 2007. Nah, berdasarkan pengertian yang dibangun di sana, gitu, kita bisa lihat yang disebut dengan bencana alam adalah pengertiannya dulu nih ya, pengertiannya dulu. Supaya nanti kita bisa masuk ke 5 kategorisasi bencana tadi. Bencana adalah, kan tadi Usno bilang, yuk kita bicara kebencanaan. Per definisi, bencana adalah peristiwa, ini kita terima definisi ini nih. Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Nah, sedang kan? Makanya masuk ekonomi dan politik. Karena di situ mengancam penghidupan masyarakat. Yeah. Jadi bisa saja dia lahir dari tadi man-made. Politik itu. Iya, politik. Man-made tadi istilahnya. Saya nggak bilang leader-made ya. Man-made. Jadi di situ dia mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, itu jadi trauma ya? Iya, ada trauma. Dampak psikologis itu trauma. Jadi nanti ada persoalan rehabilitasi dampak, gitu ya. Itu salah satu bentuk rehabilitasi adalah traumatik misalnya. Dan itu biasanya lebih mahal. Karena itu nggak bisa cepat, itu proses yang cukup panjang. Evakuasinya mahal, rehabilitasinya juga mahal. Nah, tapi dari kategorisasi ini dan dari definisi ini kita bisa lihat sekarang sesungguhnya, maka pengklasifikasian hanya bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dia tidak memuat tentang apa yang disebut dengan mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Karena yang mengganggu yang namanya penghidupan masyarakat bisa lahir dari bencana ekonomi. Bisa lahir dari bencana politik. Jadi ketika cuma rumusan begini, ini nggak, ketika dibilang cuma disebabkan oleh faktor alam dan faktor, non-alam dan faktor itu kurang ekonomi, dalam gitu. Kenapa ekonomi nggak disebut ya? Nggak jelas saya kenapa di kalimatnya di 24 di undang-undang kayak gitu. Padahal itu mestinya kalau fair kita mesti bilang gitu. Makanya saya juga dalam sebuah kesempatan khusus ya di beberapa waktu lalu, saya menyebut mestinya ketika kita melihat bencana 2008, trade war itu, perang dagang itu, industrial manufacture war istilah saya gitu, itu sesungguhnya bencana ekonomi. Bencana ekonomi bagi Amerika, tapi karena Amerika adalah pemimpin ekonomi dunia, maka dia memberi contagion efek berantai. Maka bencana ekonominya kemana-mana, kenalah termasuk Indonesia. Itu kita bisa lihat, misalnya sampai 2009-2010 yang melahirkan kasus Senturi ya. Nah, itu bencana ekonomi gitu. 97 juga tuh. Oh iya pasti. Saya paling perubahan rezim. Iya, perubahan. Dan kalau 97-98 itu justru sesungguhnya karena tadi sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Itu benar dengan Black Friday itu. Oh iya, karena memang nilai tukarnya kan jelas. Tapi kenapa mereka nyalainnya George Soros ya? Sebenarnya bukan hanya George Soros. Perilakunya bukan hanya George Soros, karena setiap orang dari korporasi. Iya, semua kekuatan korporasi yang main. Karena artinya dalam bahasa yang sederhana, ada kekuatan korporasi yang bekerja sama untuk memukul nilai tukar karena mereka merasa terganggu dengan mulai berpengaruhnya kekuatan keluarga cendana dalam berbisnis gitu. Jadi mereka wajib memukul. Karena semua dalam konteks bisnis, iya domestik. Tapi domestiknya juga sudah mengganggu kekuatan internasional. Karena beberapa sektor sudah masuk dimasuki oleh keluarga cendana. Itu kalau masuk sampai ke kajian ke sana gitu. Jadi balik lagi ke bencana tadi, bencana ekonominya, dia ini menarik nih karena khususnya sudah masuk bencana ekonomi. Kita mesti ngeliatnya nanti pada siklus. Nah, ketika sampai pada siklus ketahuan
apakah dia merupakan konjungtur siklus yang normal atau yang tidak normal atau yang seperti apa? Dalam bahasa sederhana, pro cyclical, counter cyclical gitu ya, atau memang dia cyclical wajar gitu, kita bisa ngelihatnya dalam konstruksi bencana ekonomi. Kenapa mesti misalnya sekarang tiba-tiba muncul isu redenominasi 1.000 jadi rupiah gitu. Padahal seperti saya bilang, ini kalau tidak ada pandemik sudah terjadi nih pada bulan Mei, bulan Juni kemarin 2020. Tapi karena ada pandemik, redenominasinya, itu pertanyaannya, itu bencana atau bukan ya? Karena 1.000 jadi rupiah loh. Ya itu nanti rakyat-rakyat ya kalau yang duitnya banyak, triliun-triliunan. Lah kalau yang kita rakyat yang cuma juta-juta gimana? Itu masih yang mending juta. Itu bisa dilihat. Seperti juga misalnya kasus politik. Pada kasus politik ketika kemarin katakan ada larangan-larangan untuk kebebasan berkumpul dan kebebasan berpendapat, itu bencana politik atau bukan ya? Gitu. Itu salah satu pertanyaan. Tapi kayaknya kita jangan yang politik, Bang. Nanti yang politik itu belakangan. Enggak, video berikutnya. Iya, oke. Jadi kita sampai kita potong yang tadi ya, jadi apa namanya? Alam, non alam, sosial, ekonomi. Iya, itu aja. Nah, baru nanti yang kedua politik gitu. Okay, karena kita akan bicara tentang kuasa tercela atau kuasa mulia. Oke. Nah, sekarang kita masuk dulu bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Nah, ini artinya secara statistik nanti ada angka-angkanya nih. Yeah. Daerah-daerah mana yang rawan berdasarkan jenis bencana alam ini. Ring of fire, istilahnya. Nanti kalau ketemu ring of fire-nya, apakah betul-betul ring of fire itu melahirkan bencana, atau memang pada ring itu bencana muncul karena dipantik oleh manusia. Benar tuh, dieksploitasi oleh manusia. Nah, sementara bencana sosial adalah di sini nih, bencana diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan di sini kalau saya ngelihat ini, yang disebabkan oleh manusia, meliputi, ini menarik Husnul, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Jadi Husnul, ketika saya bicara tentang bangsa terbelah, sebenarnya saya sedang bicara tentang bencana sosial. Jadi ketika Husnul membayar buzzer yang terus-menerus meneror, sebenarnya Husnul sedang memainkan sebuah dilema atas bencana sosial itu gitu. Nah itu harus. Tapi pemirsa, saya nggak bayar buzzer loh ya. Tapi enggak, artinya ini kita hanya berdasarkan undang-undang loh, Husnul. Iya betul. Masih ini dalam kita lagi baca undang-undang. Iya, kita hanya ngambil perspektif-perspektif yang dibangun oleh nanti undang-undang. Kita bahas setelah itu apa dampaknya. Iya. Nah, itu yang mestinya kita lihat. Nah, baru kemudian kita aplikasikan pada jenis-jenis peristiwa tadi atau serangkaian peristiwa tadi tentang jenis. Saya tidak ingin mendetailkan soal jenis-jenis pada bencana alamnya gitu. Tapi memang ada juga satu kejadian luar biasa dalam bencana. Misalnya pada pandemi. COVID itu bencana. COVID-19 itu bencana. Tapi berikutnya, vaksin mandatori itu bencana bukan? Ya. Itu iseng nih, pertanyaannya iseng. Vaksin mandatori itu bencana atau kemudian jalan keluar? Bencana dong. Jadi kan kita fasism itu kan yang dibilang itu, kita dipaksa harus ini naik pesawat ke mall ke ini, semuanya menjadi kita nggak punya freedom, liberty. Nah, gitu. Apalagi kalau saya ngelihat Australia, saya ngelihat New Zealand, saya ngelihat saya ngelihat Austria, saya ngelihat Swedia, saya ngelihat Belanda, saya ngelihat Amerika, saya ngelihat lagi negara-negara yang Yahudinya luar biasa, di mana mereka protes atas vaksin mandatori tadi, itu luar biasa, Husnul. Oh, ditambah lagi Bang, saya potong sini. Iya. Kalau masih berhubungan. Sekarang apa sih yang terakhir ininya? Apa? Omikron. Iya. Loh, katanya yang tidak bervaksin tidak boleh naik pesawat. Iya. Kok Omikronnya bisa jalan-jalan ya? Jadi yang naik pesawat itu sebenarnya siapa? Iya. Dan pada saat yang sama ketika mereka, ini saya terusin isunya. Pada saat yang sama ketika mengumumkan itu dari Afrika Selatan. Afrika Selatan. Di Afrika Selatan sendiri yang terkena soal itu cuma 20 orang.
Dan tidak pergi kemana-mana. Dan nggak pergi kemana-mana yang 20 orang Dan itu. kemudian presidennya mengumumkan, kami tidak masalah dengan Omikron. Dahsyat nggak? Dahsyat gitu. Jadi artinya sudahlah, itu sebuah kejadian luar biasa, masuk dalam kategori bencana karena dia merupakan satu kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada satu daerah dan kurun waktu tertentu. Itu cerita tentang kejadian luar biasa. Nah lalu kalau dilihat sabotase juga bagian dari itu, Husnul. Yeah. Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, pengacauan atau penghancuran. Dalam perang istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer tetapi spionase. Hello, spionase. Artinya apa? Ada kerjaan infiltrasi. Ada kerjaan intervensi, ada kerjaan intimidasi. Saya geser, masuk ke dalam ekonomi, masuk di situ. Masuk lah. Iya dong. Artinya sabotase itu bisa dilakukan secara diam-diam, bisa dilakukan secara tersembunyi, bisa dilakukan dengan cara lebih halus lagi. Termasuk itu yang di Laut Cina Selatan. Iya, itu ininya. Nah, dari sini kita bicara statistik dulu ya, Husnul ya. Nah, kita bicara data. Bicara statistik dulu supaya kita tahu ininya yang paling gimana. tinggi apa? Iya, kita tahu kondisi lapangannya gimana gitu ya dari 2015 sampai yang terakhir ini. Nah ini harus kita terjemahkan dulu dengan baik. Ini saya bicara dulu bencana Indonesia pada 2015. Nanti kita bicara di 2020 dan bicara di 2021. Ini menarik, Husnul. Menarik sekali. Apakah bencana di Indonesia itu meningkat, menurun, atau stagnan? Dia tidak berubah. Data bencana tahun 2015 dengan jumlah 1.694 kejadian bencana per 13 Desember 2015 menunjukkan, nah ini menariknya Husnul. Puting Beliung menempati urutan pertama, diikuti oleh banjir, tanah longsor. Bencana tahun 2015 menyebabkan lebih dari 1,2 juta jiwa mengungsi dan merenggut 219 jiwa serta merusak lebih dari 25.000 unit rumah. Itu 2015. Husnul, ini perlu kita catat, ini statistik ya, karena nanti kita hubungkan dengan pendekatan perilaku, kita hubungkan dengan pendekatan hybrid. Jadi kita menggunakan 3 model pendekatan, statistik model, behavior approach model, lalu hybrid model, dengan model kayak gitu. Lalu muncullah di situ peristiwa-peristiwa di beberapa tempat. Kerusakan akibat bencana tahun 2015, 25.532 rumah rusak. 309 fasilitas pendidikan rusak, 33 fasilitas kesehatan rusak, 159 fasilitas peribadatan rusak. Dampaknya 276 jiwa meninggal dunia, 1,22 juta jiwa mengungsi. Wah, itu. Mengungsi. Oke, sekarang pertanyaannya. Berapa anggarannya saat itu? Oh, dan negara ini bagaimana the government atau rezim itu menyelesaikan masalah itu. Saat itu menurut data yang saya punya anggarannya mencapai 1 triliun. 1 triliun saat itu posisinya. Kita lompat terus, ya. Nyampe ke rakyat. Saya tidak. Itu pertanyaan kritis itu. Para pemirsa bisa memberikan testimoni. Kira-kira anggaran yang diketok palu itu apakah sampai kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana? Nanti kita bisa bilang, oh itu kasus bansos. Itu kan bagian dari mengatasi bencana, tapi kan kacau, nggak nyampe, dikorup bahkan gitu kan ceritanya. Nah, sekarang kita bicara bencana di 2020. Nanti kita bicara juga bencana di 2021. Jadi saya ingin mengatakan time series analysisnya kelihatan berdasarkan data statistik, lalu kemudian kita dekati dengan perilaku. Sampai dengan 31 Desember 2020 pukul 15, tercatat jumlah kejadian bencana 2.952 kejadian. Yang mendominasi adalah, menarik nih, kalau tadi Puting Beliung, ternyata bencana banjir. Apa artinya? Alam sudah rusak. Jadi begitu bencana banjir terjadi, itu berarti alam sudah rusak. Jadi tadi Anda sudah bilang, yang merusak alam siapa? Ya itu.
oligarki ekonomi. Nanti masuk tuh soal kebakaran hutan. Ya. Oh, kebakaran hutan lu masuk ke berapa itu? Kebakaran itu nanti masuk di dalam kebakaran hutan di situ. Kemudian banjir, diikuti kebakaran hutan. Ya, bencana banjir, puting beliung, tanah longsor. Nah, dampaknya mengungsi sebesar, meningkat tadi, kalau mengungsi tadi di 2015 hanya sekitar 1,22 juta. Ini pada 2020 yang mengungsi mencapai 6.450.903 jiwa. Hei, di Indonesia ternyata bencana terus meningkat. Dahsyat. Yang kedua, ya, jiwa yang meninggal 300% ya? Iya, meningkatnya dahsyat loh. Dahsyat loh, 1,22 juta menjadi 6.450.000. Dahsyat meningkatnya. Lalu berikutnya adalah yang meninggal 409 jiwa meninggal dan hilang. Luka-luka 536. Ya. Selain itu, pada 13 April 2020, pemerintah menetapkan bencana COVID-19 sebagai bencana nasional. Nah, itu ternyata ditetapkan pada 13 April, bencana COVID. Nanti 2020 apa 2021? 2020 dimulainya. 13 April itu. Jadi setelah berapa lama itu ya? Telat lah, kan Ihsanuddin Nursi menulisnya Januari. Ihsanuddin Nursi menulisnya 27 Januari. Januari. Ya, sudah mulai gitu. Adalah April ya? Iya, April, 13 April. Jangan lupa, ada tanggalnya Husnul. 13 April 2020. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jumlah kejadian perjenis bencana pada tahun 2020 itu. Gempa bumi sebanyak 16, erupsi gunung berapi 7, kebakaran hutan 326, kekeringan 29, banjir 1080, tanah longsor 577, puting beliung 880, gelombang pasang atau abrasi 36, epidemi 1. Nah, ini di sini menariknya. Meninggal 370, 39 hilang, menderita, mengungsi 6.450 tadi, luka-luka 536. Lalu kerusakan yang muncul dari tahun 2020 itu adalah rumah rusak 42.762 ya. Lalu kemudian juga ada fasilitas rusak muncul seluruhnya 1.542. Itu baik fasilitas pendidikan, fasilitas macam-macam. Lalu ada tapi juga itu datanya termasuk belum data COVID dong ya? Belum data COVID belum muncul. Lalu nanti saya bacain duluan. Kantor dan jembatan yang rusak. Kantor rusak 134. Jangan lupa nanti ketika kita bicara Semeru luar biasa tuh. Jembatan rusak 442. Dan dampak bencana non alam, ada dalam hal ini COVID ya. Dampak bencana non alam epidemi COVID-19 terkonfirmasi 743.198 terkonfirmasi kena COVID, meninggal 22.138 ya. Lalu yang sembuh 611.097. Nah, kalau kita jumlahin nih dari yang meninggal sama yang sembuh ini nggak pas kenapa 743. Kadang-kadang tuh trikinya itu di situ. Enggak, ini iseng aja. Ini analisis statistik aja. Jadi yang nggak sembuh atau yang di luar itu apa? Ini sekedar analisis statistik. Pemirsa AC The Real Show nggak usah khawatir. Apa-apa yang saya bacakan nanti akan muncul di layar kaca Anda. Akan muncul sebagai bagian di layar kaca Anda. Yang ingin saya sampaikan adalah lebih lanjut di sini. Sekali lagi, ternyata intensitas, frekuensi bencana itu meningkat. Ya. Nah, bagaimana dengan 2021? Nah, 2021 itu angkanya sebagai berikut. Yang perlu tahu nih. Di 2021 itu ya yang terjadi banjir sampai dengan 18 Juni. Saya belum bicara sampai dengan posisi terakhir kemarin Gunung Semeru ya. Sampai dengan 18 Juni 2021. Sumber Badan Nasional Penanggulangan Bencana 18 Juni 2021. Banjir sebanyak 599, puting beliung 398, tanah longsor 293. Lalu tadi yang Husnul tanya nih, kebakaran hutan 109, gempa bumi
20, gelombang pasang dan abrasi 20. Nah, jumlahnya sekitar 1441. Itu baru sampai dengan Juni. Ya. Nah, dari mulai Juli sampai dengan sekarang kita belum dapat. Saya tidak ingin berspekulasi jumlahnya berapa, Husnul. Ya. Nah, kita harus data harus dari sumber. Walaupun kita tidak punya data alternatif, tapi minimal dari sumber yang bisa dibaca, yang legal, kita terima ini. Iya, kadang-kadang saya juga kayak gitu di kelas. Aduh, data yang saya dapatkan cuma datanya World Bank kayak gitu kan? Iya. IMF, World Bank, kemudian Freedom ya. Freedom Institute. Iya. Nggak apa sebetulnya, tapi ya sudah, itulah data yang tersedia kayak gitu. Tapi itu pun masih bisa kita baru kemudian kita obrak-abrik bahasa sederhananya. Nah, kita sekarang variabel-variabel dan ini. Nah, sekarang dari aspek pendanaan, penganggaran, kalau tadi 1 triliun, sekarang 3,7 triliun. Nah, untuk yang namanya bencana erupsi Semeru, menurut Menteri Keuangan masih ada dana tersisa 1 triliun dari 3,7, sehingga mereka bisa mengatasi katanya. Artinya dari aspek bencana COVID nggak di ini ya? Bencana COVID kan mereka keluarin dana 637 miliar sekian dengan miliar. Iya. Bukan triliun. Triliun untuk angka menyeluruhnya. Oh, oke. Okay. Menyeluruhnya 400 sekian triliun. Saya lupa, tapi untuk semuanya. Dulu kan 405 dulu. Iya, tapi kan nambah hampir 1.000 triliun. Nah, yang saya mau sampaikan adalah kalau kita lihat dari segi itu kan muncul pertanyaan. Kenapa Indonesia yang katanya negeri gemah ripah loh jinawi toto tentrem kartor raharjo baldatun toyibatin warobun gopur, negeri yang katanya saya Pancasila, NKRI harga mati, tapi bencananya terus meningkat. Nah, jawabannya ini kan fenomena alam. Anda terima dong sebagai sebuah fenomena alam. Anda terima dong ini sebagai global climate change. Jawaban Anda kira-kira apa? Ya, itu. Masuk ke pendekatan kedua, Husnul. Sosial. Apa? Masuk dulu pendekatan kedua, pendekatan perilaku. Tadi kan baru pendekatan statistik. Ya. Pendekatan perilaku kita lihat pada kebijakan ekonomi. Nah, ketika masuk pada pendekatan kebijakan ekonomi, kebijakan sosial dan kebijakan politiknya, dia ternyata memang menimbulkan kerusakan. Terutama ketika korporasi dibenarkan untuk mengakumulasi keserakahan. Ada karpet merah yang digelar, itu kan perilakunya adalah ada karpet merah yang digelar untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam. Dan pada saat yang sama, Anda sudah mengganggu penghidupan masyarakat dengan tidak memberikan pekerjaan kepada warga negara, tetapi memberikan pekerjaan kepada tenaga kerja asing. Itu bencana bukan? Nah, itu kebijakan, itu pendekatan perilaku namanya. Jadi policy negara dalam konteks ini, kebijakan negara itu juga menjadi sumber dari bencana itu tadi. Itu makanya saya ngambilnya Undang-Undang 24 2007 sumbernya. Jadi itu kan dia bilang kerusakan yang ditimbulkan oleh gitu ya, baik karena kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan masyarakat dan penghidupan masyarakat. Kan artinya ada kerusakan yang timbul di masyarakat dan penghidupan masyarakat. Contoh ya, Bang, contoh untuk yang tadi kebijakan negara. Misalnya sekarang kan sedang menghitung nih, katanya mau pindah ibu kota. Tapi salah satu persoalan besar pindah ibu kota itu, ibu kota baru nanti nggak punya air. Orang biasanya bertanya, kok bisa nggak punya air? Bukannya di sana ada Sungai Mahakam. Rusak semua itu sudah air di sana. Karena tadi yang Bang Nursi bicara tentang eksploitasi yang luar biasa, batu bara ya. Jadi air itu tinggal sedikit di satu titik di tengah, di Kalimantan Tengah sebetulnya. Nah, di sini letaknya bagaimana kebijakan itu dipikirnya mengeksploitasi atau ekstraktivisme resources itu, mereka nggak memikirkan apa dampaknya. Nah, nggak ada air. Terus gimana nanti katanya 1,5 juta orang yang akan tinggal di ibu kota baru? Saya jawab Husnul ya. Sebelum Anda ngomong seperti itu, saya orang yang mondar-mandir ke Kalimantan. Bahkan saya mendapat fasilitas untuk keliling Kalimantan dengan menggunakan pesawat untuk melihat perubahan. Sampai satu hari, saya adalah satu-satunya analis yang diundang untuk East Kalimantan Summit. Hadirlah 4 menteri dan 1 direktur utama
BUMN. Dalam hal ini Dahlan Iskan. Oh, dulu, Dahlan ya. Iskan waktu itu Direktur Utama PLN. Yang katanya nggak mau pakai aturan-aturan, nggak usah undang-undang Nggak itu. usah. Ya? Itu ngomongin di Mahkamah Konstitusi. Oh, itu Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, dalam kajian saya menyebut begini. Dari kayu saya bilang terbitlah batu bara dan energi, dan dari batu bara dan energi terbitlah bencana. Jadi kenyataan tuh, Husnul. Saya ngomong 2010 tuh, Husnul. Kebayang nggak? Ya, saya terus terang itu selama sekian tahun gitu, bahkan sampai dengan 2015 gitu ya. Jadi hampir sekitar 10 tahunan saya mundar-mandir Kalimantan gitu ya. Dari 2005 sampai dengan 2015 saya mundar-mandir ke sana. Baik dengan menggunakan darat maupun dengan menggunakan udara atau menggunakan boat keliling melalui sungai-sungai. Saya memang melihat problematik yang sedang mengarah di Kalimantan itu adalah perusakan dan kerusakan. Perusakan, saya bilang, dan kerusakan. Itu saya kebetulan memang ketemu satu hutan yang perawan. Anda kebayang nggak, saya dari Balikpapan sampai ke Tanjung Redap dengan menggunakan mobil. Itu perjalanan 29 jam, Husnul. Dan sudah bagus belum jalannya? Waduh, itu saya masih menikmati Saya hutan. dari Palangkaraya ke Sampit aja itu banyak sekali jalan yang hilang. Iya. Kan dia ambles memang ya, karena tanahnya tanah gambut kayak gitu. Di Sulawesi juga sama, Husnul. Saya dari yang namanya Makassar sampai masuk ke Sulawesi Tengah itu juga saya gunakan darat. Itu dahsyat enak itu. Tapi intinya adalah tadi saya mendapatkan temuan lapangan berdasarkan pengalaman pribadi adalah perusakan dan kerusakan. Dan itu tadi Kerusakan akibatnya itu namanya by design. terfasilitasinya korporasi untuk melakukan eksplorasi, dan yang disebut dengan eksplorasi itu yang disebut dengan sesungguhnya sudah terjadi apa yang disebut dengan perusakan. Disitulah bentuk yang saya sebut sebagai investasi, sebagai campur tangan terhadap keseimbangan alam. Infiltrasi kan? Itu kan infiltrasi manusia terhadap alam. Infiltrasi manusia hanya karena untuk memenuhi kebutuhan mereka, hasrat mereka serakah gitu. Hasrat serakahnya Nafsu itu sebetulnya, iya. nafsu menjadi kaya, raya kayak gitu. Padahal merusak alam itu lebih mahal, kayak misalnya hutan-hujan tropis. Mengembalikannya itu bisa ribuan tahun. Nah, gitu. ketika Anda sampai dengan nafsu kayak gitu dan mengembalikan ribuan tahun, satu ayat saya balikin dulu ke ayat. Ya, betul. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Mereka bilangnya apa? Kul inna nahnu muslimun. Enggak, kami tidak merasukan kerusakan. Kami melakukan kebaikan. Apa artinya kalau dalam bahasa saya? Investasi, perdagangan bebas itu adalah bentuk intimidasi. Cuma dalam simbolik torture. Gitu. Dan mereka menggunakan diksi-diksi yang pembangunan. Wah, developmentalism. Developmentalism.